Halo, memori apa nih yang mau kamu akses kali ini? Oh, gampang. Masuk lewat sini aja. Kamu sudah ada di memori yang berasal dari tanggal 4 Oktober 2043, atau lebih tepatnya sekitar 40 tahun yang lalu. Cuaca di luar sangat cerah. Sejumlah anak asik berlarian di bawah sinar mentari. Terdengar juga gonggongan anjing yang bermain-main dengan pemiliknya. Daun mulai berjatuhan dari pohonnya, warnanya kuning keemasan. Dan gemerisiknya terdengar khas tiap kali kamu injak. Arlojimu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Beberapa menit lagi pasanganmu pasti sudah sampai di sini. Sesaat kemudian, kupingmu menangkap suara daun kering yang terinjak dari arah belakang. Kamu pun berbalik. Ah, itu dia. Cewek impianmu sudah datang. Meskipun kamu sendiri masih kurang yakin sih. Saat ini tepatnya tahun 2083. Dia duduk di sampingmu sambil nonton acara nostalgia yang sama. Senyum manis terulas di wajahnya. Sebetulnya kalian sudah tinggal bersama di rumah ini selama bertahun-tahun. Berdua saja, plus anjing kesayanganmu. Mundur ke tahun 2021. Tiap kali bernostalgia, paling mentok kamu cuma bisa nonton videonya di ponsel, karena memorimu gak akan bisa disalin ke internet maupun ke hard drive. Lagian, kamu kan bisa berimajinasi atau nonton film futuristiknya. Kenapa ribet-ribet upload memori otak segala? Bener kan? Ya, kita akan super duper cemas saat lupa naruh barang. Kamu ingat kan saat kamu lagi enak-enaknya nonton TV? Remote-mu tiba-tiba jalan sendiri. Padahal sudah dicari-cari kemana-mana. Di bawah sofa, di ruang tamu, di bawah TV. Kok nggak ketemu? Biasanya sih saat lagi asik nonton TV, kamu tiba-tiba lapar. Ya udah, kamu pause dulu kan acaranya. Dan saat kamu mau menaruhnya di sofa, remote-mu malah jatuh, lalu ketendang ke bawah sofa. Ntar aja lah ngambilnya, pikirmu. Kemudian, kamu melanjutkan misimu menuju dapur, bikin sandwich, dan memuaskan rasa laparmu. Mantap! 5 menit kemudian, kamu sudah lupa dengan remote yang ketendang tadi. Setelah kamu balik ke depan TV lagi, remote-nya udah hilang aja. Terpaksa deh mulai merangkak-rangkak untuk menjalankan misi kedua, nyari remote. Kalau saja memori otakmu bisa diunggah ke komputer atau ke akun cloud, kamu pasti akan langsung nemu remote kecilmu itu. Oke lah, kita bikin teknologinya jadi lebih canggih aja kalau gitu. Gimana kalau kamu bisa mengunggah memori dan semua informasi tentangmu secara real time ke format digital? Kalau harus merunut waktu yang gak ada habisnya, tentu kita akan bosan. Nah, semisal nih, kamu bisa mengunggah isi otakmu ke perangkat permanen. Bisa-bisa kamu juga akan hidup kekal. Waktu akan terus berjalan dan dunia juga terus berganti rupa. Ribuan tahun lagi, realitas yang ada sekarang ini akan sangat berlainan. Ada mobil terbang, gedung pencakar langit yang menembus awan, serta jalan berkelok yang saling bersimpangan. Layaknya di film-film sci-fi, perkotaan harus dibangun di bawah air karena daratan sudah penuh sesak. Dan tentunya, tetanggamu bukan cuma manusia aja, ada hiu juga. Hidup abadi akan menyuguhkan jalan cerita layaknya di acara sitkom tanpa iklan. Malahan, kamu sendiri yang jadi pemerannya, sampai kapanpun. Tapi, memangnya kamu masih bisa seperti dulu, yang mampu mengontrol dirimu sendiri? Atau malah, komputer yang kamu pakai untuk mengunggah data akan menentukan jati dirimu? Kalaupun bisa hidup selamanya, kamu akan tetap jadi diri sendiri, atau cuma jadi salinan, yang gak tahu apa-apa soal dirimu. Seharusnya sih, kamu tetap jadi dirimu aja, sama seperti dulu. Dan pastinya, kamu masih bisa mengendalikan pikiranmu sendiri. Tapi bedanya, kamu akan menjadi bagian dari jaringan atau hard drive. Bukan lagi menjadi organisme yang punya kulit atau organ. Mungkin kamu akan jadi AI atau masih jadi makhluk hidup. Tergantung sih. Mungkin otakmu akan ditanam ke dalam robot atau pikiranmu akan diunduh ke USB raksasa. Dan mungkin juga kita akan hidup di planet baru yang bernama internet. Di tempat baru ini, realitas virtual akan jadi kenyataan. Wah, kira-kira bakal seperti apa ya? Gak ada lagi siang dan malam. Kamu akan terus melek dan selalu aktif. Karena gak punya fisik, kamu juga gak perlu istirahat. Waktu pun gak ada gunanya lagi. Internet akan terus berubah setiap detik. Untuk melakukan semua operasi, tinggal sentuh, klik, lalu beres. Teknologi juga terus berkembang dan mengundang decak kagum. Bisa aja kan, suatu hari nanti kita memang bisa diunggah ke komputer atau internet. Para ilmuwan masih mencari cara untuk mewujudkannya. Setelah berhasil diunggah, kamu akan bisa menciptakan banyak dunia yang kamu mau. Kamu punya ambisi mau mengendalikan pesawat antariksa ya? Pengen menjelajahi planet baru? Bisa aja. Saat mewujudkannya, kamu akan merasakan pengalaman seperti di game VR, tapi tanpa headset. Karena pikiranmu sudah ada di lokasi, kamu bisa langsung pilih salah satu dari ribuan pintu. Buka, lalu jelajahi petualangan barumu. Saat kamu membuka pintu, cahaya silau seketika menyambutmu. Setelah membuka mata lagi, kamu sudah sampai di dunia baru. Tubuhmu sudah berada di atas pesawat luar angkasa menuju ke Jupiter. Pesawat ini dilengkapi dengan semua barang yang jadi kebutuhan sekaligus idamanmu. Karena kamu suka makan manis, lemari di situ juga pasti dipenuhi dengan snack manis yang gak akan bisa habis. Mau makan apa aja juga bakal kesampaian. Kalau kurang, ya udah, tinggal balik dan ambil lagi. Di dunia digital ini, kamu gak perlu takut gigimu akan bolong. Semua yang kamu perlukan juga ada. Kolam renang? Ada. Restoran favorit? Ada dong. Mau ngajak temanmu kongko di pesawat? Tenang, kirim aja undangan elektroniknya. Mereka akan langsung datang. Di atas pesawat, kamu dan teman-temanmu terus menjelajahi luar angkasa. Kalau kamu mau mampir ke negeri elf yang penuh fantasi itu, pesawatmu akan segera mengantarmu. Suasananya sangat mirip dengan video game yang penuh NPC. Tapi, kalimatnya bukan cuma itu aja. Akan ada AI terbaru yang bisa mendeteksi emosi. Semisal nih, di negeri antah berantah hiduplah elf dan sejumlah makhluk lain. Ada minotaur, manusia bertelinga dan berekor kucing, ada juga manusia reptil. Di sini, semua hal bisa saja terjadi. Dan saat negeri ini perlu diselamatkan, kamu muncul sebagai pahlawan. Kekuatan supermu juga bisa menyesuaikan kepribadianmu.
Kalau kamu suka berenang, air akan ada di bawah kendalimu. Ombak seketika tunduk dengan maumu, dan kamu bisa berselancar kemana saja. Kamu suka pesawat? Langsung bisa terbang tuh. Suka burger? Wah, kalau yang ini sih belum dimasak. Awalnya kamu tinggal di kota para pemula, sama seperti di RPG fantasi lain. Tapi lama-lama, tubuhmu semakin kuat. Semakin pelik petualanganmu, semakin banyak juga latihan yang kamu dapat. Hingga nggak ada lagi yang bisa melawanmu. Kamu juga bisa membuat sungai dari nol, dan mengubah alirannya semaumu. Meski begitu, kamu juga perlu rileks. Gimana kalau bikin pulau pribadi aja? Liburan ke pulau kecil sendirian pasti seru tuh. Kamu bisa pakai tablet kecil untuk mengontrol semua hal. Nah, apa kamu kangen liburan di zaman sekolahmu dulu? Tenang aja, klik ini, klik itu. Beberapa detik kemudian, semuanya udah siap. Pernak-pernik, dekorasi, musik liburan, dan seru-seruan di luar rumah. Gimana kalau bikin rumah di kawah gunung berapi juga? Gak masalah, kamu bisa mengendalikan suhunya agar lavanya gak terlalu panas. Kabin kayu kecilmu tetap aman-aman aja tuh, meski berada di tengah gunung berapi. Kamu bisa membuat rumahmu mengambang atau malah terbang di atas magma cair. Pokoknya, suka-suka kamu aja lah. Lavanya juga bisa dibuat mirip air, agar tubuhmu tetap aman saat berenang di dalamnya. Tentukan saja imajinasimu, dan pilih pintunya. Mau seru-seruan? Tak bosan memandang sang pujaan hati, salting gak karuan sampai terasa mulas, dilanda mabuk kepayang? Ini hanyalah beberapa hal yang menggambarkan kita sedang jatuh cinta. Perasaan ini begitu luar biasa hingga membuat jantung berdetak lebih cepat dan telapak tangan berkeringat. Dan meskipun kita berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang terjadi di dalam hati, sebenarnya itu terjadi di dalam otak kita. Ini Sarah, kita akan mengikutinya untuk mengamati lebih dekat sains soal cinta di otak kita. Bukan menguntit ya, cuma mengikuti. Sarah akan pergi kencan pertama dengan pria yang dia kenal lewat aplikasi kencan. Dia menghabiskan sepanjang malam memikirkan pakaian yang akan dikenakan, dan saat tiba waktunya untuk bertemu teman kencannya, Sarah merasa pusing dan perutnya terasa mulas. Sebagian besar dari kita tahu perasaan ini yang oleh para psikolog disebut sebagai antisipasi. Iya, antisipasi. Sains menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena otak melepaskan kortisol dalam jumlah banyak. Kortisol juga dikenal sebagai hormon stres. Pelepasan kortisol membuat kita masuk ke mode lawan atau lari. Ini berarti, jika teman kencannya terlambat 20 menit dan gak mengirim pesan singkat kepada Sarah untuk ngasih penjelasan, dia mungkin akan meninggalkan restoran secepat mungkin. Kencan bisa menjadi rumit bagi sistem tubuh kita karena sangat penuh ketidakpastian. Akankah Sarah menyukai Tom? Mereka berdua bersama-sama mengambil risiko dengan pergi kencan, dan karena gak ada risiko yang luput dari perhatian, jatuh cinta mengaktifkan bagian lain dari otak kita. Bagian ini dikenal sebagai area penghargaan dan kompensasi atau Ventral Tegmental Area, disingkat VTA. Saat VTA terpicu, kita merasa puas dan termotivasi. Kita mengaktifkan VTA saat makan sesuatu yang manis dan lezat atau saat memuaskan dahaga. Tapi ada celah di situ. Ternyata Tom gak datang untuk kencan mereka dan Sarah merasa ditolak. Pada saat ini VTA sangat aktif, bagian otak ini bertanggung jawab atas perasaan mengidam kita. Dan seperti kata pepatah, kita menginginkan apa yang gak bisa kita miliki. Tapi Sarah mencoba lagi, dia pergi kencan lagi kali ini dengan Dave. Dan ternyata mereka cocok. Setelah beberapa kali kencan, yang ada di pikiran Sarah cuma Dave. Bahkan dia memikirkan Dave di lebih dari 80% waktu terjaganya. Dan ini sangat normal. Menurut ahli biopsikologi Dr. Sandra Langslack, orang-orang yang sedang pada tahap awal jatuh cinta bisa memikirkan orang yang mereka cintai hingga 90% dari waktu mereka. Iya, jatuh cinta itu seperti sebuah obsesi. Obsesi ini semakin kuat ketika VTA melepaskan neurotransmitter rasa senang yang dikenal sebagai dopamin. Semua orang butuh dopamin. Pada saat ini Sarah mulai merasakan euforia dan semakin tertarik pada Dave. Segala sesuatu tentang Dave membuatnya senang, dan untuk sesaat dia yakin telah menemukan pria yang sempurna. Alasan Sarah dan Dave saling cocok satu sama lain juga bisa dijelaskan dengan susunan kimia otak. Salah satu alasannya bisa jadi karena zat yang disebut feromon. Keduanya bisa saling merasakan feromon satu sama lain yang merupakan sinyal kimiawi alami yang menyampaikan informasi genetik atau bahkan informasi fisik penting. Pada dasarnya otak mereka memahami bahwa genetika mereka sangat cocok satu sama lain yang meningkatkan produksi estrogen dalam tubuh Sarah dan testosteron dalam tubuh Dave. Pada fase ini mereka berdua cenderung menganggap pasangannya sempurna. Fase tanpa celah ini terjadi karena bagian otak yang sedang aktif bekerja lebih keras daripada korteks prefrontal kita, yaitu bagian otak yang menjadi pusat kemampuan berpikir kritis. Jadi kita benar-benar gak bisa mengkritik orang yang kita cintai, tapi ini gak berlangsung selamanya kok. Seiring berjalannya waktu, Sarah dan Dave mulai berbagi rahasia pribadi dan bahkan menjalani rutinitas bersama. Mereka memasuki fase baru dalam hubungannya yang dikenal sebagai keterikatan atau cinta kasih. Pada saat ini, otak mulai melepaskan hormon oksitosin dan vasopresin yang dikenal sebagai hormon pengikat pasangan. Hormon-hormon ini menandakan kepercayaan, dukungan sosial, dan keterikatan. Mereka berdua merasa lebih aman dalam hubungannya dan bisa mengandalkan satu sama lain untuk membangun masa depan yang bahagia bersama. Dalam hal ini, jenis cinta romantis mirip dengan jenis cinta lainnya karena hormon-hormon ini juga membantu memperkuat ikatan keluarga dan pertemanan. Nah, berikut efek samping menarik dari pelepasan oksitosin. Sarah sedang mengalami masa-masa sulit di tempat kerjanya karena perusahaan akan mengurangi setengah karyawannya. Semua orang di perusahaannya takut akan dipecat dan tingkat stres mereka meningkat tajam. Tapi Sarah berhasil mengontrol stresnya. Fakta bahwa dia sedang menjalin komitmen jangka panjang membantunya merasa lebih tenang. Dan ini semua berkat hormon oksitosin yang terus-menerus dilepaskan oleh otaknya.
Sebuah penelitian di tahun 2019 menunjukkan bahwa ikatan percintaan yang kuat dapat membuat kesulitan menjadi lebih bisa ditoleransi. Penelitian ini meminta 102 orang untuk mencelupkan tangan mereka ke dalam air es selama beberapa menit, dan dari para peserta ini, mereka yang sedang terikat dalam hubungan berkomitmen tampaknya mengalami lebih sedikit stres atau rasa sakit. Ini bahkan dirasakan oleh mereka yang pasangannya nggak berada di sampingnya saat pengujian. Mereka cukup membayangkan pasangannya. Itu baru cinta sejati, kan? Hal-hal aneh lain bisa terjadi ketika kamu sedang jatuh cinta. Contohnya telepati. Ini nggak bercanda loh. Para peneliti menyebutnya sinkronisasi saraf, yang berarti bahwa pasangan cenderung memiliki pola pikir yang sama. Profesor Joy Donaldson yang melakukan penelitian ini mengatakan bahwa semakin pasangan saling terkoneksi, semakin selaras juga perilaku mereka. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pasangan bahkan bisa menyelaraskan detak jantung mereka saat tidur berdampingan. Nggak hanya manusia yang bisa jatuh cinta dan mengalami hal-hal seperti yang udah dibahas tadi loh. Sebagian hewan terbukti merasakan keterikatan terhadap satu sama lain. Sebagai contoh, burung albatros selalu kembali ke pasangan yang sama sepanjang hidup mereka. Mereka bermigrasi sepanjang tahun, tapi tetap kembali ke tempat yang sama untuk bertemu dan saling menyapa sekali lagi. Nah, normal jika seiring berjalannya waktu, masa-masa tanpa celah berakhir, dan korteks prefrontal akhirnya bisa melakukan tugasnya. Pertimbangan dan pemikiran kritis muncul kembali, dan kedua belah pihak mulai melihat kekurangan pada kekasihnya. Sarah gak suka kebiasaan Dave yang selalu meninggalkan kaos kakinya berserakan, dan menurut Dave, Sarah terlalu sering menonton Netflix. Permasalahannya adalah, terkadang hal-hal kecil ini dibiarkan menumpuk, hingga akhirnya hubungan bisa berakhir begitu saja. Yang cukup mengejutkan, putus cinta juga diatur oleh otak. Meskipun Sarah berpikir bahwa dia melakukan hal yang benar ketika putus dengan Dave, dia merasakan sesuatu yang hampir sama dengan rasa sakit secara fisik. Itu karena patah hati mengaktifkan korteks insular, bagian otak yang memproses rasa sakit. Tapi korteks insular nggak membedakan rasa sakit emosional dengan rasa sakit fisik. Jadi patah hati bisa sama sakitnya dengan kaki terkilir. Seiring berlalunya waktu, Sarah berpikir untuk menghubungi Dave lagi. Saat membersihkan rumahnya, Sarah menemukan beberapa barang milik Dave yang tertinggal. Terkadang keinginan untuk menghubungi terasa sangat besar, seperti rasa lapar atau haus yang luar biasa. Hal ini terjadi karena VTA aktif kembali. Ini pusat motivasi dan penghargaan yang membangkitkan perasaan rindu. Ini adalah bagian otak yang aktif pada awal kisah cinta mereka. Gejolak emosi ini juga mengaktifkan sistem alarm tubuh Sarah, yaitu sumbu stres. Dan karena tubuhnya memproduksi lebih sedikit oksitosin, dia mungkin kesulitan menghadapi semua yang dia rasakan. Tapi, semua akan membaik nantinya. Seiring berjalannya waktu, area kortikal atas menjadi aktif. Area ini bertanggung jawab untuk memantau pengendalian nalar dan impuls. Bagian ini mengerem keinginan yang tidak rasional. Jadi keinginan untuk mengirim pesan kepada Dave perlahan akan menghilang. Ini bukan perpisahan pertama Sarah, dan dia tahu dia akan baik-baik saja seiring waktu. Tapi saat dia masih muda, di masa remajanya jauh lebih sulit untuk pulih dari putus cinta. Hal ini dikarenakan area kortikal atas masih dalam masa pertumbuhan. Jadi, remaja cenderung memiliki mekanisme pengendalian diri yang lebih sedikit dalam situasi seperti ini. Gak lama lagi Sarah akan merasakan keinginan untuk berkenalan dengan seseorang yang baru, dan sekali lagi dia akan kembali hanyut dalam kisah penuh lika-liku yang kita sebut cinta. Terlepas dari semua perbedaan yang ada, kita memiliki satu kesamaan. Benar, kita semua merasa hidup dan secara aktif merasakan masa kini, pada saat ini juga. Tapi inilah masalahnya, teman-teman. Perasaan saat ini sebenarnya sedikit tertunda. Dibutuhkan sekitar setengah detik bagi otak kita untuk menerjemahkan informasi ke kesadaran kita. Kalau dipikir-pikir, secara teknis masa depan sudah ditentukan, tapi kita tidak menyadarinya pada waktunya. Dan bukan hanya itu saja, indera kita yang berbeda menangkap informasi dengan kecepatannya masing-masing, yang berarti otak kita harus menyeret beberapa informasi untuk memberikan kita perasaan langsung saat ini. Otak kita seperti sedang mencoba menjahit monster Frankenstein dari informasi sensorik secara langsung, dan membuatnya terlihat cantik. Namun, disinilah segalanya menjadi unik. Para peneliti telah menemukan bahwa mereka dapat mengacaukan persepsi ini. Ketika penundaan standar tersebut dihilangkan, otak kita menjadi bingung dan memberikan kesan bahwa efeknya terjadi sebelum tindakan yang memicunya. Seperti kamu mendengar suara bel pintu, tapi sebelum kamu menekan tombolnya. Aneh kan? Kenapa otak kita begitu mudah tertipu? Itu karena pikiran sadar kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus menerjemahkan dunia di sekitar kita, memikirkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua itu membutuhkan waktu, dan itu tidak bagus ketika kita menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Bayangkan, seekor binatang buas yang berbahaya melompat ke arahmu. Kalau kamu harus memikirkan cara bereaksi secara sadar, maka habislah sudah. Untungnya, otak kita memiliki peralatan tanggap darurat yang bekerja saat kita sedang membutuhkannya. Refleks kaget adalah respons tercepat yang dipicu oleh suara atau gerakan tiba-tiba. Dalam waktu 5 milidetik, banyak otot yang terpicu untuk bereaksi, dan kamu sudah bergerak sebelum kamu menyadarinya. Jika kita memiliki beberapa milidetik lagi, otak kita dapat bertindak dengan cara yang lebih menarik. Amigdala, tempat pemberhentian pertama otak kita untuk memproses emosi, membutuhkan waktu sekitar 12 milidetik untuk memproses ancaman. Tidak terlalu canggih, tapi dapat dengan mudah mendeteksi bahaya. Bahkan beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pengambilan keputusan secara sadar. Apapun yang kita lakukan dalam waktu kurang dari setengah detik, seperti memukul bola atau menangkap lirikan seseorang, dilakukan secara otomatis. Jadi, meskipun pikiran sadar kita sangat bagus untuk strategi jangka panjang, beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pikiran sadar. Namun, mari kita bahas pertanyaan yang sebenarnya. Pikiran bisa berbeda-beda, tentu saja. Kita semua tahu itu karena kita telah menjalaninya. Membuat pilihan karir atau pengasuhan anak yang sulit membutuhkan lebih banyak pemikiran daripada memilih topping es krim. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya berapa kecepatan berpikir itu?
Apakah kita membutuhkan Ferrari untuk mengimbangi kecepatan otak kita, atau cukup dengan menggunakan sepeda? Nah, beberapa ilmuwan telah menjawab pertanyaan rumit ini dengan mengukur seberapa cepat kita menyadari informasi yang kita kumpulkan melalui indera kita. Ternyata, kita bisa mendeteksi rangsangan yang berlangsung selama 50 milidetik. Itu sekitar 1/20 detik kalau dihitung-hitung. Sekarang, kalau kita bicara soal penginderaan dan respons, kita ambil saja contoh pelari cepat yang bereaksi terhadap bunyi sebagai tolok ukur. Reaksinya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 150 milidetik. Namun, kecepatan jalur saraf kita bisa meredam pikiran kita yang cepat. Pada masa lalu, para ilmuwan memperkirakan bahwa butuh waktu 35 meter per detik untuk informasi bisa bergerak di dalam saraf. Namun, berkat penelitian modern, kita sekarang tahu bahwa informasi di beberapa saraf yang terisolasi dengan baik dapat bergerak hingga 120 meter per detik. Itu sebanding dengan mobil-mobil tercepat di dunia, seperti Aston Martin atau McLaren. Kalau seperti itu, kecepatan berpikir berarti cukup cepat. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu berlatih seperti atlet olimpiade untuk mengimbangi kecepatan otakmu. Kamu mungkin pernah jeda sejenak untuk memikirkan berapa banyak pikiran yang kamu miliki dalam sehari. Pertanyaan itu juga dihitung sebagai pikiran loh. Spoiler, jumlahnya lebih banyak dari yang kamu kira. Dari saat kamu bangun hingga kamu tertidur, dan bahkan mungkin setelah itu, otakmu terus-menerus mengeluarkan pikiran. Beberapa pikiran ini mungkin sederhana, seperti aku harus mencuci baju, atau aku harus menelepon ibu. Yang lainnya mungkin lebih kompleks, seperti apa arti hidup ini, atau bagaimana cara kita mencintai. Percaya atau tidak, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa rata-rata orang memiliki lebih dari 6.000 pikiran per hari. Jumlah itu sangat banyak. Penelitian ini menggunakan pemindaian otak untuk melacak kapan pikiran baru dimulai saat peserta sedang beristirahat atau menonton film. Tapi tidak semua pikiran diciptakan sama. Beberapa pikiran dapat membuat kita merasa bahagia dan bersemangat, sementara yang lain dapat membuat kita khawatir dan sedih. Bagi kebanyakan orang, pikiran negatif itu sulit untuk dihilangkan. Selain itu, tahukah kamu bahwa kepribadianmu dapat memengaruhi jumlah pikiran yang kamu miliki? Orang yang sedikit lebih gelisah cenderung memiliki lebih banyak pikiran daripada mereka yang lebih tenang. Tapi jangan khawatir, memiliki otak yang berisik tidak secara otomatis berarti ada yang salah denganmu. Terkadang, otak kita bahkan dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang mengganggu atau membuat kesal. Meskipun wajar untuk memiliki pikiran semacam ini sesekali, jika pikiran-pikiran ini sering muncul dan mengganggu rutinitas harianmu, mungkin ada baiknya kamu berkonsultasi dengan profesional. Jadi, dari mana semua pikiran ini berasal? Sel-sel saraf otakmu atau neuron bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan sel-sel lain dengan menghasilkan neurotransmitter. Hal ini memicu reaksi berantai pengeluaran neuron yang kemudian menciptakan pikiran. Namun, bagaimana jika kamu ingin mengubah pikiranmu? Itu mungkin saja. Teknik-teknik seperti mindfulness dan bekerja sama dengan spesialis terlatih dapat membantumu mengatasi pikiran-pikiran yang tidak diinginkan dan memberimu kondisi pikiran yang lebih rileks. Otak kita mirip dengan otot yang membantu kita bergerak. Kita dapat melatihnya untuk membuat hidup kita lebih baik sampai batas tertentu. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah jumlah pikiran, tapi bagaimana pikiran itu memengaruhimu dan apa yang muncul dari pikiran tersebut. Berbicara tentang hal-hal aneh yang bisa dilakukan otak, ada berita mengejutkan yang baru saja terjadi di komunitas ilmiah. Para peneliti telah menemukan beberapa gelombang otak yang aneh pada gurita. Ya, kamu nggak salah dengar. Keajaiban berlengan 8 ini memiliki jenis gelombang otak yang belum pernah kita temukan di dunia hewan. Sekarang, sebelum kamu membayangkan gurita kecil yang mengenakan topi mandi kecil dengan elektroda yang mencuat, aku ingin memberitahumu bagaimana penemuan ini terjadi. Para ilmuwan melakukan pembedahan untuk memasang elektroda ke otak gurita dan dapat melihat sekilas proses berpikirnya. Proyek luar biasa ini menangkap rekaman otak gurita yang dapat bergerak sesuka hati dan hasilnya sangat menakjubkan. Para peneliti menemukan bahwa beberapa pola gelombang otak mirip dengan pola gelombang otak yang ditemukan di pusat memori manusia. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi konvergen mungkin berperan di sini. Apa yang dimaksud dengan evolusi konvergen? Mungkin kamu penasaran, yakni ketika dua hewan yang berbeda akhirnya memiliki sifat yang sama, meskipun tidak memiliki nenek moyang yang sama. Contoh lain yang mirip dengan evolusi konvergen adalah lumba-lumba dan kelelawar. Keduanya menggunakan suara untuk mengetahui di mana posisinya, tapi lingkungan kedua makhluk ini sangat berbeda. Gurita dianggap menarik oleh para ilmuwan dan non-ilmuwan. Dari ingatannya yang luar biasa hingga kemampuannya untuk menyamarkan diri, makhluk ini sungguh luar biasa. Hewan ini telah dikenal menggunakan benda-benda untuk memecahkan masalah, dan gurita bahkan bermimpi. Ya, kamu nggak salah. Riak warna yang bisa kita lihat di kulit gurita saat hewan itu tidur menunjukkan kepada kita bahwa gurita mungkin juga sedang bermimpi. Namun, gurita terkenal sulit untuk dipelajari. Hewan ini bisa menyentuh setiap bagian tubuhnya dengan lengan-lengan panjangnya, yang berarti dia bisa dengan mudah menghilangkan benda pelacak apapun yang mungkin dipasang oleh para ilmuwan.